上がったんじゃない。なりふり構わず全力で使ってるんだ。だからって生きる力の全てを1分に凝縮し。 Halo Sobat Wibu, gimana kabarnya nih? Semoga kalian sehat selalu ya. Di video kali ini, aku mau menceritakan alur anime Rakudai Kishi no Cavalry. Cerita anime ini berpusat pada kesatria sihir modern yang bertarung dengan senjata yang merupakan perwujudan jiwa mereka. Mereka biasa disebut dengan Blazer. Menceritakan seorang pria yang bernama Iki Kurogane. Dia berniat untuk menjadi seorang kesatria sihir, tapi dia nggak punya bakat dalam menggunakan sihir, dan kekuatan sihirnya sangat lemah. Bahkan dia dijuluki murid terlemah di Akademi Kesatria Hagun. Si Iki kasihan banget ya guys ya. Setelah itu Akademi Hagun kedatangan putri kedua kerajaan Vermilion yang bernama Stella Vermilion. Stella berhasil masuk ke Akademi Kesatria Hagun dengan nilai tertinggi sepanjang sejarah. Bahkan dia disebut-sebut sebagai kesatria paling berbakat dan terkuat. Stella keren banget ya guys ya. Beberapa saat setelah itu, saat Iki masuk ke kamarnya, tanpa sengaja dia ngeliat Stella yang lagi ganti baju di kamarnya. Karena kejadian itu, Stella jadi marah banget guys. Dan Iki pun ditampar oleh Stella. Lalu kepala sekolah mengatakan kalau mereka berdua akan tinggal satu kamar. Tapi Stella nggak mau guys. Dan akhirnya mereka berdua pun berdebat. Kemudian kepala sekolah nyaranin mereka buat berduel. Dengan syarat yang kalah harus mematuhi perintah pemenang seumur hidupnya. Akhirnya Iki dan Stella pun setuju. Dan pertandingan dimulai. Di awal pertandingan Iki sempat terpojok sama Stella guys. Namun Iki gunain jurus Blade Steel buat meniru gaya berpedang Stella. Dia pun berhasil menyerang Stella. Tapi tubuh Stella dilindungi oleh energi sihir yang kuat banget guys. Setelah kejadian itu Stella mulai menyerang Iki pakai sihir apinya. Namun Iki gunain jurus andalannya, yaitu Itosora. Yang akhirnya membuat Iki berhasil mengalahkan Stella. Tapi sayangnya setelah gunain jurus itu Iki jadi kehabisan kekuatan sihirnya. 生きる力の全てを1分に凝縮して絞り尽くす。これが僕の編み出したノーブルだ。僕の最強を持って君の最強を打ち破る。 Beberapa saat setelah pertarungan itu, kepala sekolah memberitahu Stella kalau Iki berada di peringkat F berdasarkan penilaian akademi. Dan kepala sekolah nyuruh Stella mengikuti Iki agar dapat mengembangkan kemampuannya. Setelah itu Iki memberikan perintah pertama ke Stella sesuai perjanjian sebelum mereka berduel. Perintahnya adalah menjadi temannya. Stella pun menerimanya dan mereka pun mulai berteman guys. Keesokan harinya wali kelas mereka yang bernama Yuri Oriki menjelaskan tentang seleksi peserta Festival 7 Bintang. Yaitu adalah turnamen dengan akademi lain. Sekolah bakal ngadain seleksi guys. Jadi murid yang lolos dalam 6 besar akan dipilih sebagai perwakilan Akademi Hagun dalam festival tersebut. Dan seleksi itu akan dimulai seminggu lagi. Setelah itu Iki bertemu sama adeknya yang bernama Shizuku Kurogane. Dia itu baru masuk di Akademi Hagun. Lalu Stella dan Shizuku berantem gara-gara ngerebutin Iki. Alhasil mereka pun dihukum oleh kepala sekolah buat ngebersihin toilet. Sore harinya Iki bercerita ke Stella tentang masa lalunya. Setiap generasi keluarga Kurogane itu selalu memiliki orang yang berbakat guys. Tapi Iki sama sekali nggak berbakat. Dan karena hal itu Iki diperlakukan seperti nggak ada guys. Saat Iki udah kecewa dengan kondisi tersebut, dia pun mutusin pergi dari rumahnya. Di perjalanan dia bertemu dengan kakeknya yang bernama Ryoma Kurogane. Dia ngasih semangat pada Iki buat nggak nyerah. Beberapa hari kemudian Iki dan Stella pergi jalan-jalan di mall. Shizuku dan teman sekamarnya yang bernama Nagi Ariswin juga ikut sama mereka. Lalu ada banyak perampok yang datang ke mall itu. Mereka menyandra orang-orang yang ada di sana. Iki dan yang lainnya melawan perampok itu buat nyelamatin para sandera. Di tengah pertarungan ada murid yang ngebantu Iki. Dia bernama Kirihara. Dan akhirnya perampok itu berhasil dikalahkan. Jadi gini guys, Kirihara itu adalah murid yang selalu ngeremehin Iki. Dia juga selalu ngebully Iki dari dulu sampai sekarang. Tapi Iki nggak pernah nanggepin ejekan Kirihara. Beberapa saat setelah itu diketahui bahwa Kirihara adalah lawan pertama Iki dalam turnamen sekolah. Keesokan harinya Stella bisa menangin pertandingan pertamanya melawan murid yang mempunyai julukan Heavy Tank yaitu Momotani.
Dan Iki mempersiapkan pertarungannya melawan Kirihara dengan strategi yang matang. Soalnya Iki pernah diserang sama Kirihara dan dikalahkan olehnya. Iki nggak mau dikalahin lagi. Dan dia nggak mau dipermalukan lagi sama Kirihara di depan banyak orang. Pertarungan Iki melawan Kirihara pun dimulai guys. Iki ngeluarin pedang Intetsunya. Sedangkan Kirihara ngeluarin jurus blazernya yang bisa menciptakan lingkungan yang dapat menyembunyikan keberadaannya. Iki dibikin gak berdaya dengan serangan panah tak terlihat milik Kirihara guys. Dan karena serangan itu, Iki jadi terluka parah. Iki hampir menyerah saat duel sama Kirihara. Soalnya dia udah gak bisa berkutik ngelawan jurusnya Kirihara. Kirihara pun mulai ngeremehin Iki karena kekuatan Iki yang gak berguna buat ngelawan dia. Selain itu, siswa dari Akademi Hagun juga menyoraki Iki dengan berbagai macam hinaan. Stella yang lihat itu pun gak terima sama perlakuan mereka pada Iki. Dan Stella berteriak pada Iki buat bangkit. Soalnya orang yang Stella sukai adalah orang yang kuat dan berjuang keras selama ini. Ngedengar kata-kata Stella, Iki jadi bangkit lagi guys. Dan dia mulai bisa fokus mikirin cara menghadapi Kirihara. Iki pun menganalisa semua gerakan Kirihara. Dia pun mengeluarkan jurus yang membuatnya dapat merasakan serangan tidak terlihat yang datang dan mengetahui di mana lokasi Kirihara. Iki pun bisa memberikan serangan balik dan membuat Kirihara kalah karena ketakutan. Akhirnya Iki berhasil menang di pertandingan pertamanya guys. Tapi dia harus dirawat karena luka yang diterimanya. Stella yang merasa khawatir terus menunggu Iki di sampingnya. Setelah itu Iki berterima kasih pada Stella. Dia juga nyatain perasaannya ke Stella. Stella pun menerimanya. Iki ngerasa bersyukur karena Stella udah ngedukung dia selama ini. So sweet banget mereka ya guys ya. Di pertandingan selanjutnya Iki berhasil ngalahin lawan-lawannya. Hal itu bikin dia jadi pusat perhatian para cewek-cewek di sekolahnya. Tapi karena hal itu juga murid-murid cowok pada benci sama Iki guys. Saat murid-murid cowok nyerang Iki, untungnya Iki bisa menghadapi mereka semua. Hal itu membuat mereka berbalik menjadi teman Iki. Dan mereka pun meminta Iki buat ngelatih mereka. Di pertandingan selanjutnya, Iki dan Stella melawan dua anggota OSIS yang memiliki kekuatan hebat. Tapi Iki dan Stella berhasil mengalahkan mereka. Hal itu karena kekuatan Iki dan Stella yang makin berkembang akibat latihan yang mereka lakukan. Setelah pertandingan itu, ada seorang siswi yang terus ngikutin Iki. Diketahui siswi itu bernama Ayase. Dia kepengen banget dilatih sama Iki. Alasannya karena dia pengen ngerebut kembali dojo milik ayahnya yang udah direbut sama murid akademi lain. Oh ya guys, Ayase ini merupakan anak dari legenda ahli pedang bernama Kaito Ayatsuji. Tapi Ayase belum memiliki keahlian pedang yang bisa melampaui ayahnya. Jadi Ayase meminta Iki buat ngelatih dia biar jadi lebih kuat. Ayase kemudian dilatih sama Iki. Iki pun memperbaiki kuda-kuda yang digunakan Ayase. Tapi tanpa diduga, setelah latihan itu para berandalan yang dipimpin oleh Kurasaki tiba-tiba mendatangi mereka dan membuat keributan. Kurasaki adalah orang yang mengalahkan ayah Ayase guys. Dia yang merebut dojo milik ayahnya. Iki yang lagi ngadepin situasi kayak gitu untungnya bisa menahan emosinya. Dia cuma diam gak ngelawan. Sampai akhirnya para berandalan itu pergi ninggalin tempat itu. Iki tahu kalau dia ngelawan Kurasaki di tempat itu dia bisa dikeluarin dari sekolah. Soalnya di tempat itu ada anggota OSIS. Kemudian anggota OSIS nyamperin Iki dan nyembuhin lukanya. Setelah itu mereka pun pulang. Iki mendapatkan informasi tentang lawan yang akan dihadapi selanjutnya. Ternyata dia akan menghadapi Ayase guys. Setelah pengumuman itu, Ayase gak pernah nemuin Iki buat berlatih. Tapi tiba-tiba Ayase meminta Iki menemuinya pada malam hari di atap sekolah. Dan ternyata Ayase menjatuhkan dirinya dari atap sekolah buat ngejebak Iki supaya ngeluarin jurus Itosora yang bisa dilakukan 1 kali dalam sehari. Sedangkan pertandingan melawan Ayase cuma tersisa 10 jam sebelum dimulai. Ayase menjebak Iki biar dia bisa menang bagaimanapun caranya. Iki kemudian pingsan karena kelelahan setelah menggunakan jurus Itosoranya. Dia pun akhirnya dirawat di rumah sakit. Meskipun Iki udah gak bisa ngegunain jurus andalannya, tapi Iki tetap melanjutkan pertarungannya melawan Ayase guys. Saat pertarungan dimulai, Ayase berhasil memojokkan Iki. Hal itu karena Ayase udah naruh perangkap di arena pertarungan sebelum pertandingan dimulai. Iki pun terkena serangan tanpa bisa menyerang. Iki juga terkena perangkap Ayase hingga membuat tubuhnya terluka. Akan tetapi Iki masih bisa melakukan serangan balik dengan jurus Perfect Vision. Ya, meskipun Iki harus menahan rasa sakit pada tubuhnya.
Akhirnya Iki berhasil mengalahkan Ayase dengan jurus teknik pedang rahasia keempat Shinkiro. 第四秘剣蜃気楼。 Keesokan harinya, Iki berniat merebut kembali dojo yang dulu direbut oleh Kurashiki. Iki kemudian membereskan anak buah Kurashiki yang berada di depan dojo. Setelah itu, Iki masuk ke dalam dojo. Iki lalu menghampiri Kurashiki dan mengajaknya berduel buat nentuin siapa yang terkuat dan mengambil kembali dojo tersebut. Iki kewalahan banget ngadepin kecepatan serangan Kurashiki, guys. Tapi meskipun begitu, Iki selalu tersenyum dan menikmati duelnya dengan Kurashiki. Akhirnya Iki menyelesaikan pertarungannya dengan jurusnya yang digabungkan dengan jurus dari perguruan ayah Ayase. Kurashiki pun berhasil dikalahkan. Namun dia sangat takjub dengan kekuatan Iki dan mengembalikan dojo tersebut pada Ayase. Setelah duel tadi, ternyata ayah Ayase udah sadar dari komanya, guys. Beberapa waktu kemudian, Iki dan Stella dikirim ke tempat pelatihan. Mereka dimintai bantuan oleh anggota OSIS buat ngeberesin tempat pelatihan. Di sana mereka gotong royong ngebersihin tempat pelatihan. Sementara ketua OSIS masih dalam perjalanan. Di samping itu Shizuku udah pulang ke rumah atas permintaan ibunya. Di sana dia ketemu sama ayahnya. Lagi-lagi ayahnya cuma peduli sama Shizuku tanpa mikirin Iki sama sekali. Hal itu membuat Shizuku makin kesel aja sama ayahnya, guys. Saat Iki dan Stella ingin pergi menuju air terjun untuk berkencan, tiba-tiba Stella jatuh sakit. Dan tak lama hujan pun turun sangat deras. Mereka berdua pun beristirahat di sebuah penginapan. Iki merawat Stella yang sakit dengan melepas pakaiannya yang basah. Namun tiba-tiba ada seseorang yang sedang mengintai mereka dan menghubungi seseorang yang bernama Akaza. Akaza pun mencoba menyerang mereka dengan mengendalikan golem. Namun Iki berhasil menyelamatkan Stella dari serangan itu. Untungnya anggota OSIS datang untuk menyelamatkan mereka. Beberapa saat setelah itu datanglah ketua OSIS yang bernama Tokatodo. Dia adalah orang terkuat di Akademi Hagun. Dan dia pernah lolos ke festival 7 bintang. Lalu dengan jurus petir dan rai kirinya dia bisa mengalahkan semua golem itu. Rai kiri. Beberapa hari kemudian pertandingan seleksi kembali dimulai. Pertandingan itu antara Shizuku melawan Toka. Kemampuan Toka adalah pedangnya yang bisa mengeluarkan petir. Dia mempunyai jurus andalan yang mana dia bisa menebas musuh dengan cepat ketika berada dalam jangkauan serangannya. Katanya sih jurus itu bisa bikin musuh langsung mati. Sedangkan kemampuan Shizuku adalah pedangnya yang dapat mengeluarkan air. Dia memiliki kekuatan sihir yang bisa menyerang dari jarak jauh. Dan hasil dari pertarungan itu dimenangkan oleh Toka. Rai kiri. Beberapa hari kemudian terdapat berita menggemparkan tentang Iki dan Stella. Mereka menjadi korban pemberitaan palsu. Hal itu membuat Iki diinterogasi oleh pihak keluarga Kurogane. Iki kemudian dibawa oleh Akaza yang merupakan bawahan dari ayahnya. Iki dibawa ke penjara karena udah direncanain oleh Akaza. Akaza pengen ngejatuhin Iki biar nggak bisa jadi kesatria. Akaza melakukan interogasi kepada Iki selama beberapa hari. Pertandingan seleksi juga dilakuin di penjara. Iki selalu bisa menangin pertarungan sampai pertandingan ke-19. Stella pun juga bisa menangin setiap pertarungannya. Lalu Iki menemui ayahnya yang bernama Itsuki Kurogane. Ayahnya mengakui kalau Iki itu nggak lemah. Namun dia nggak berharap apapun dari Iki karena Iki nggak memiliki bakat. Pada pertandingan terakhir, Iki bakal ngelawan Toka. Pertarungan itu akan diadakan di akademi. Toka tahu kalau keadaan Iki sangat buruk karena Iki sedang diperiksa dan dalam penyelidikan oleh keluarganya. Meskipun begitu, Toka tetap pengen ngelawan Iki dengan seluruh kekuatannya. Soalnya Toka udah nunggu pertarungan ini sejak lama. Semua orang yang pengen nonton pertarungan itu pun udah berada di stadion. Akan tetapi Iki tak kunjung datang. Jika Iki nggak datang dalam 15 menit, maka Iki bakal didiskualifikasi. Dalam keadaan fisik dan mental yang sangat lelah, Iki berjalan menuju pertandingan itu. Hal itu karena Iki pengen ngebuktiin tekadnya dan memenangkan turnamen tersebut biar diakui oleh semua orang. Teman-teman Iki juga ngedukungnya meskipun Iki dalam keadaan yang sangat lemah. Dan itu membuat Iki memiliki semangat lagi buat maju melawan Toka.
Beberapa saat kemudian pertandingan antara Iki dan Toka dimulai. Iki pun menggunakan jurus Itosora. Dia meningkatkan kemampuan jurus Itosora miliknya, sehingga efek yang awalnya 1 menit berubah menjadi 1 tebasan saja. Iki tahu kalau dia hanya memiliki 1 kesempatan menggunakan Itosora untuk mengalahkan Toka. Iki harus mengerahkan seluruh kekuatannya dalam 1 tebasan agar Toka kalah oleh teknik yang dia gunakan. Toka pun meladeni dengan pedang raikirinya. Dia mencoba menahan serangan Iki. Alhasil Iki dapat memenangkan pertandingan itu hingga membuat pedang Toka hancur dan Toka pun pingsan. この誇り高い騎士に勝ちたいだけ。第7剣ナイト大キリ Ternyata usaha Iki selama ini membuahkan hasil yang baik sehingga orang-orang di sekelilingnya dapat mengakui dirinya. Akan tetapi Akaza yang gak terima langsung masuk ke dalam arena dan berencana membunuh Iki. Untungnya Stella dapat menolong Iki dan langsung memberikan serangannya pada Akaza. Stella pun menghampiri Iki. Dia pun mengungkapkan kalau dia sangat menyayangi Iki karena telah berjuang untuk dirinya dan teman-temannya. Abis itu Iki ngelamar Stella untuk menjadi bagian dari keluarganya. Karena Iki merasa hanya Stella yang sangat dia cintai. Stella pun menerimanya dan seluruh penonton bersorak bahagia. Selesai pertandingan itu, Iki dan 5 orang lainnya termasuk Stella diumumkan menjadi perwakilan sekolah dalam festival 7 bintang. Iki pun dijadikan ketua kelompok tersebut. Dia dinilai pantas oleh teman dan para guru karena perjuangan yang dia lalui selama ini. Dan itulah akhir dari perjuangan Iki dalam usahanya menjadi kesatria sihir yang diakui oleh semua orang. Begitulah akhir dari alur anime Rakudai Kishi no Cavalry. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. See you next video. Bye-bye.